Bismillahirrahmanirrahim. Teng kitab Adabud Dunya Waddin juz 1 halaman 33 ini menjelaskan tentang perbedaan syahwat dan nafsu. Kita ketahui, kita ilmoni, kita bisa membedakan antara syahwat dan nafsu, terus kita tinggalkan yang buruk, yang baik kita kerjakan. Wa ammal farqu baina hawa wasyahwat ma'ajtima'iha fil illati wal ma'lul wattafaqu fi ma fid dalalati wal madlul fa huwa annal hawa mukhtasun bil ara'i wal i'tiqad wasyahwatu mukhtasatun bi nailil ladzat fasarat asyahwatu min nata'ijil hawa wa hiya akhas wal hawa aslu ma huwa a'am. Dan catat, adapun perbedaan antara hawa nafsu dan syahwat, keduanya ini bersatu. Ada sebab dan ada akibat. Kalau nafsu itu berkaitan secara khusus dengan masalah pandangan dan keyakinan. Mulanya kata Rasulullah itu, godaan laki-laki itu terbesar adalah pandangan. Dari pandangan itu bisa menjadi panah iblis. Mulanya nek delok wong wedok ayu, wis itu iku mang syukurono alhamdulillah. Marung yang kedua jangan. Nanti yang pandangan kedua nanti bisa terbawa ke sholat. Makanya kanjeng Nabi ngongkon tahan. Nek papasan lho, papasan sampai beda montoran itu ayu liwat karep sampean. Ya wis alhamdulillah. Gak usah sampai ditoleh, sampai hilang wong. Iku nanti bisa terbawa dalam sholat. Tak balik mana nggih? Nafsu itu berkaitan secara khusus dengan masalah pandangan dan keyakinan. Tapi nek syahwat berkaitan secara khusus dengan direguknya kenikmatan, dihilangnya kenikmatan. Di teng kitab Adabud Dunya Waddin itu kesimpulannya syahwat adalah hasil dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu pokok dan lebih umum. Syahwat itu hasil dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah pokok dan lebih umum. Imam Ar-Raghib berkata tentang perbedaan hawa nafsu dengan syahwat. Di syahwat itu dibagi ada dua macam. Ada syahwat terpuji, ada syahwat tercela. Yang pertama, syahwat terpuji asalnya dari tindakan Allah. Sedangkan syahwat tercela asalnya dari tindakan manusia. Kata Imam Ar-Raghib, ini tentang syahwat itu ada dua macam, ada syahwat terpuji, ada syahwat tercela. Kalau syahwat terpuji ini asal usulnya, sumbernya dari fi'lullah, tindakan Allah. Kayak kita sholat, kayak kita ngaji. Yang ngaji di sini ini semua adalah tindakan Allah. Yang di kamar juga tindakan Allah.
kita doakan yang di kamar dapat hidayah. Kita nggak bisa, mungkin lagi capek atau apa. Oke, kalau si syahwat tercela itu asalnya, sumbernya dari tindakan manusia. Nanti sing bingung takok ae. Iki tak waca mesti. Nanti diskusi. Tak jelas tak rangkum mana nggih. Syahwat yaitu pemenuhan hawa nafsu sebab di dalamnya terdapat kenikmatan badania. Kami catat, syahwat adalah pemenuhan hawa nafsu sebab di dalamnya terdapat kenikmatan badania. Jadi kok kumpul bojo. Syahwat adalah pemenuhan hawa nafsu, pemuas hawa nafsu sebab di dalamnya terdapat kenikmatan badania. Mulane Pak Tri ki paling ngrasakno Pak Tri nggih. Bedane mangku bojo mbek mangku anak. Di situ nanti kelihatan. Nek mangku bojo itu nafsu nggih Pak Tri nggih. Tapi nek mangku anak secara rohani, kejiwaan tenang nggih. Pak Tri nggih? Nggih. Ngeloni anak ambek ngeloni bojo. Cara nafsu milih bojo. Tapi cara jiwa, cara rohani iku lebih tenang, lebih nyaman ngeloni anak, mangku anak. Ini nanti bisa memilah-milah. Jadi kenikmatan badan itu yaitu sumbernya ya hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu adalah syahwat yang memang ini ketika pemikirannya mengikutinya. Apa itu hawa nafsu? Yaitu syahwat yang memang dikala itu pemikirannya mengikuti. Hawa nafsu adalah syahwat yang memang ini ketika pemikiran mengikutinya kalah, pikirannya kalah ambil hawa nafsu ini. Kenapa seperti itu? Disebabkan karena sesungguhnya pemikiran berada di antara akal dan syahwat. Kenapa kok syahwat mengikuti hawa nafsu? Karena mengikuti pemikiran. Karena pemikiran ini berada di antara akal dan syahwat. Akal di atas pemikiran dan syahwat di bawahnya. Maka ketika pemikirannya naik, menang, maka keluarlah kebaikan. Tapi ketika pemikiran turun, keluarlah keburukan. Mulane kata Yai Ghafur keturunan Sunan Derajat itu, namun manusia iki ana akal, ana nafsu, ana ati. Akal iki sing bedakno antara bener ambek salah. Iki sing nyebuli malaikat. Akal sing bimbing malaikat. Kemudian nafsu iku sing ngajak keburukan. Ada yang nafsu yang mencari kebaikan, cuma kebanyakan. Nafsu ini sing nyebuli setan. Lah menungso nggone nang ati. Lah ati nanti nggih yang membedakan arah kemana, nuruti akal apa nuruti nafsu.
Kayak sampean kate nglakoni dosa, kate zina misalnya. Itu nanti ada pertengkaran batin. Nggih. Nuruti zina seneng tapi sedilu akan nanti ojo lek iku dosa gede. Atau kangelan lah zina. Ndelok perkara sing haram men, ndelok porno. Itu nanti ada kenikmatan sesaat. Cuma akal akan memerangi nafsu. Ojo karena hati peteng maksiat iku. Karena angel oleh nur cahaya Gusti Allah. Nanti tingkatan nafsu itu ada 7. Nanti saya jelaskan lah. Tingkatan nafsu ada tuh 7. Yang penting di sini kita mengetahui kalau syahwat itu karena ingin meraih kenikmatan. Kemudian nafsu itu adalah masalah pandangan dan keyakinan. Mungkin sampean masih janggal makin. Pasti masih janggal. Maksudnya? Hampir sama. Cuma yang bedakan nafsu ini lebih umum. Kalau syahwat lebih khusus. Berarti menang nafsu. Karena ini lebih banyak, lebih umum, lebih dominan. Tapi kalau syahwat itu dibagi 2, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau terpuji itu dari tindakan Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti itu dari diri kita sendiri. Terus kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Mulane ajaran Kanjeng Nabi nek ben mari salat iku lak maca istighfar. Bukan berarti salat itu salah, dosa. Enggak, kita istighfari kekurangan selama kita sing akeh laline, sing eling kerjaane, eling bojo, eling pacare, eling utange, eling HP-ne. Engko mangan apa, engko lapo ae. Kita istighfari astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, barang siapa membaca istighfar itu 3 kali akan dihapus dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nek jare sapa kok buih ku untuk nggih. Untuk laut itu. Saking akeh di sepuro kabeh. Intinya kita ngaji, kita penuhi akal dengan ilmu agama, maka akal ini akan menjadi raja, akan menjadi penentu kita mau kemana. Ya, karena akal ini diciptakan oleh Allah sudah nurut. Ya. Kalau nafsu ini beling. Jadi akal itu ketika awal penciptaan akal, ini ada di kitab Nashokhi Adiniyah. Karangan Imam Abdul Al-Haddad itu dijelaskan awal penciptaan akal itu ketika Allah menciptakan akal, kemudian Allah panggil, wahai akal sini, kamu siapa? Saya hanya hamba. Aku siapa? Kamu adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Ya udah ke sana. Kemudian nafsu dipanggil, nafsu ke sini. Kamu siapa? Aku siapa? Aku. Kamu. Itu nafsu. Akhirnya Gusti Allah dijemplung nang neraka 1000 tahun. 1000 tahun di neraka diceluk maneh. Nafsunya nggih dalem. Kon sapa aku sapa? Kula jenengan. Ming bowling nafsu jenenge pisan. Akhirnya dihukum Gusti Allah kelaparan 1000 tahun. Dilepokno neraka sing neraka mang derajate lesu. Dikei makman, dikei bahan pokok. Nafsu mang dijano kelaparan 1000 tahun diceluk maneh. Baru iku mang baru kae. Sapa kon? Aku sapa? Jenengan Gusti Allah. Kula namung hamba. Mulane salah satu riyadhah mujahadah kita adalah puasa. Nek esuk poso ya sementing sampean gak maksiat. Beling jenenge nafsu. Mulane kata Imam Syafi'i kalau
ada santri yang ingin futuh terbuka hatinya, salah satunya adalah banyak-banyak lapar. Intinya perut ini jangan sampai kenyang berlebihan lah, nggih. Yes, nek lesu mangan. Ojo sampai mangan nek pas gak lesu. Intinya perut ini harus lama, harus sering-sering dalam keadaan lapar. Nanti itu akan mengalami futuh, terbukanya hati. Oh iya, urip iki mek butuh mangan, ngombe. Gak butuh mobil, gak butuh duit. Nek butuh mangan nek mobil. Gak butuh omah, gak butuh nikah. nek pas iku mang butuh, nek pas naik ya butuh lah. Mulane donga iku diwaca rek. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawala. Itu donga gawe agar jiwa kita ini dibimbing oleh Allah. Kita ini kan hamba ciptaan Allah. Selayaknya kita berdoa memohon mengharap kepada Allah atas bimbingan jiwa, bimbingan syahwat, bimbingan nafsu. Agar nafsu kita ini selalu mengajak kebaikan. Pasrahno nafsu sampean. Kita sadar kita ini lemah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Mergo dari kesadaran ini kita bisa menjadi orang-orang makrifat. Kalau kita nggak sadar diri ini lemah, diri ini tak berdaya, angel makrifat. Mulai tak kayak ngaji syahwat nafsu memang ben sampean iki sadar bahwa semua ini ciptaan Allah, syahwat ciptaan Allah, nafsu ciptaan Allah, akal ciptaan. Nah, itu kita bertolong pada Allah, minta tolong ya Allah, giring nafsu saya untuk kebaikan, giring syahwat saya untuk kebaikan, giring akal saya, giring badan saya, semuanya giring dalam hal kebaikan. Intinya kita sadarlah kalau diri ini la haula wala quwata illa billahil alil. Bukan berarti sampai mengetahui syahwat nafsu itu sampai gagah, sampai takno nanti malah bahaya. Dengan kita tahu ini, kita sadari bahwa diri ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa apa. Akhirnya kita butuh Allah, butuh dalam keadaan apapun. Nih, muka-muka barokah manfaat.